Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah ya Ibu Bapak semua, kita semua diberi kesehatan dan bisa berkumpul secara online di acara mingguan Prodi S2 MM. Semoga Ibu Bapak semua sehat-sehat ya yang hadir di sini dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami. Acara ini bernama Ngopi Online bareng MM. Selamat sore Ibu Bapak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, Alhamdulillah sehat, Bu. dan kelihatannya juga mudah-mudahan semangat ya sore-sore ini. Ada yang habis mencoblos barusan Ibu Bapak? Semoga itu ya, calon pasangan dukungannya menang, yang berikan terbaik bagi Indonesia. Ya, Ibu Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini saya Siska Noveristanti akan memandu acara di sore hari ini. Ya, hari ini kita akan ngobrol mengenai apa itu perbedaan strategi bisnis digital dengan strategi bisnis tradisional. Dan hari ini yang akan menjadi narasumber dari obrolan kita adalah Pak Dodi Tricahyono, PhD. Halo Pak Dodi, apa kabar Pak Dodi? Halo Bu Siska, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi merupakan dosen senior di FEB, di MM dan juga di Fakultas Ekonomi Bisnis. Beliau juga researcher di RCDBE ya Pak, dan juga koordinator untuk konsentrasi digital bisnis strategi di MM. Dan beliau juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2013-2019. Selain Pak Dodi, ada juga Ibu Sinta Ceisaria. Halo Bu Sinta, apa kabar Bu Sinta? Halo Bu, Assalamualaikum, selamat sore Bu, Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, sehat-sehat Bu Sinta? Alhamdulillah Bu. Ya, Bu Sinta ini adalah mahasiswa MM semester 3 dan mengambil kelas profesional atau kelas blended learning yang menggabungkan pertemuan online dan pertemuan onsite. Dan beliau juga mengambil konsentrasi DBS. Selain itu, kesibukannya juga sebagai atlet bowling nasional ya, Bu Sinta ya? Iya Ibu benar. Dan Kebetulan juga sekarang ada... saya lagi pelatnas juga di Palembang. Oh, lagi di Palembang. Iya. Alhamdulillah. Persiapan apa nih Bu Sinta? Enggak sih Bu, untuk tahun depan ke SEA Games aja. Oke, Masih lama sih. sip. Tapi tetap bisa kuliah ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu Bapak semua, topik kita kali ini mengenai digital bisnis, strategi bisnis digital dan perbedaannya dengan strategi bisnis tradisional. Ini merupakan topik yang menarik ya Ibu Bapak semua, sebagaimana MM Telkom University yang mendasarinya adalah bagaimana bisnis itu dengan perkembangan teknologi bisnis digital. Salah satu konsentrasinya adalah digital business strategy, di mana in the future kita akan perlu strategi khusus, apalagi terkait bagaimana teknologi digital itu dimanfaatkan dalam bisnis. Itu merupakan sesuatu yang berbeda. Kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah mendominasi 100 Forbes ya, Airbnb perusahaan travel, tapi dia tidak memiliki banyak aset, tapi nilainya sudah melebihi dari JW Marriott, ya, ataupun misalnya Uber, ya, tidak memiliki armada, tapi value-nya juga sudah melebihi perusahaan transportasi lainnya, dan masih banyak perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis digital lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih perbedaannya, dan jika kita ingin menjalankan bisnis seperti itu, strateginya bagaimana. Ya, Pak Dodi, kita mulai obrolan kita ya, Pak Dodi ya. Jadi sebelum kita masuk ke strateginya, mungkin Pak Dodi bisa menjelaskan dulu untuk strategi untuk bisnis digital itu sebenarnya apa sih Pak definisinya Pak? Oke, baik Bu Siska, selamat sore semuanya.
Ya, kalau kita ngomong bisnis digital, mungkin saya ralat sedikit tadi Ibu ya, bukan in the future, tapi sudah terjadi sekarang begitu ya. Jadi sudah terjadi bahwa bisnis digital itu apa namanya mewarnai atau sudah eksis ya di dalam konteks keseharian kita saat ini. Ini kemudian menjadi lebih nyata pada saat COVID sekarang ya, di mana kita nggak boleh kemana-mana dalam tanda kutip gitu, WFO, kemudian school from home dan seterusnya, WFH ya, bukan WFO, WFH. Kemudian itulah yang kemudian menjadikan digital ini menjadi satunya choice, satu pilihan ya untuk perusahaan-perusahaan agar tetap survive begitu. Dan seperti kita tahu, sekolah pun dipaksa untuk melakukan school from home ya, yang pada prinsipnya adalah menggunakan teknologi digital. Oke, nah kalau kita ngomong strategi sendiri, strategi itu sebetulnya apa sih, gitu ya? Nah, sebetulnya adalah satu domain ilmu dalam manajemen ya, dalam ilmu manajemen yang dia itu mencari jawaban lah begitu ya, terkait dengan mengapa ada beberapa perusahaan yang kemudian sukses dalam berbisnis, sukses dalam arti secara finansial atau secara apapun ya, ukurannya begitu. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang apa namanya strategi itu adalah mencari jawaban terhadap itu. Dan apa namanya nature-nya bahwa jawaban itu bergerak terus gitu ya, dinamik gitu. Ya, karena competitive advantage ya yang menjadi jawaban misalnya ya dari bisnis strategi di zaman yang sebelumnya gitu ya, artinya competitive advantage. Memang sekarang masih menjadi jawaban ya. Artinya perusahaan-perusahaan yang memiliki competitive advantage adalah perusahaan-perusahaan yang akan sukses. Nah, akan tetapi penempatan atau sumber dari competitive advantage-nya itu menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan dalam konteks digital. Nah, kenapa kemudian digital strategi menjadi satu perkembangan? Itu sebenarnya nggak ada lain apa namanya drivernya adalah teknologi. Salah satu drivernya adalah teknologi, karena dengan teknologi yang kita kenal SPAC ya, apa itu sosial ya, dengan adanya media sosial dan lain-lain, kemudian mobile ya, mobility ya, dengan handphone kita, smartphone kita yang kita bisa bawa kemana-mana, dan dengan smartphone ini prinsipnya atau apa namanya ya filosofinya ya, satu handphone itu, satu nomor itu satu orang begitu. Artinya identifikasi orang itu bisa dari nomor tersebut begitu ya. Nah, itu yang menarik. Zaman dulu mungkin kalau kita punya nomor telepon rumah, ya itu nomor telepon rumah yang bisa akses banyak orang gitu ya. Nah, jadi mungkin kepala keluarganya saja atau mungkin kantornya saja. Tetapi sekarang kita bisa langsung akses kepada orang. Ya. Dan itu dimungkinkan dengan teknologi mobile. Yang makin lama makin canggih. Kemudian yang ketiga adalah analytics, ya. Dan dengan adanya big data sekarang, ya, analytics, nah itu juga merubah perilaku kita, ya, merubah ekspektasi kita, berubah bagaimana cara kita menilai sesuatu. Dan terakhir adalah cloud. Ya. Cloud ini merubah apa sebenarnya? Ini merubah sebenarnya investasi ya. Jadi salah satunya yang dirubah adalah investasi. Kita nggak perlu server yang gede-gede, kita simpan aja. Mungkin kita juga nggak perlu tempat penyimpanan, ya, karena kita bisa simpan di cloud. Prinsipnya adalah sewa begitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa kemana-mana mobile begitu tanpa harus membawa lemari kita lah kira-kira begitu. Karena lemarinya secara virtual. Nah, SMAC inilah kemudian yang merubah everything begitu ya. Merubah tidak hanya apa namanya cara orang berbisnis. Kenapa? Karena cara orang berbisnis juga didrive oleh keinginan konsumen. Ya.
Nah, konsumen itu berubah. Ya, artinya dari sisi konsumen, kita lihat dengan SMAC ini mereka punya harapan yang lebih begitu ya. Jadi bagaimana mereka misalnya berharap bahwa satu situs gitu ya, satu website atau satu apapun yang di-offering oleh perusahaan memiliki kekayaan informasi seperti Facebook begitu ya, atau semudah Google gitu ya. Nah, seterusnya. Jadi ekspektasi itu kemudian mendrive perusahaan juga harus berubah. Gitu. Ya, kalau nggak berubah ya ditinggalin. Buktinya sudah banyak. Jadi apa namanya perusahaan tradisional yang di apa namanya di head to head kan dengan perusahaan platform misalnya ya, karena bisnis platform ini salah satu bentuk bisnis digital, pasti kalah gitu, dalam konteks industri. Mungkin itu dulu Bu Siska ya. Nanti kita diskusinya meluas. Oke, baik Pak Dodi. Sebelum kita lanjutkan nih ada masukan dari Pak Seto, katanya suara Pak Dodi kurang keras nih Pak Dodi, mungkin bisa lebih didekatkan ke mic-nya. Ya, jadi tadi berbicara tentang SMAC ya Pak, sosial, mobile, analitik, dan cloud. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bisnis digitalnya dulu Pak, seberapa atau kriteria apa sih bisa dibilang, oh ini dia masuk dalam bisnis digital, oh ini dia masuk dalam bisnis tradisional. Nah, bagaimana kita bisa membedakan kedua hal tersebut Pak? Oke. Kayak misalnya kalau apakah harus keempat SMAC ini yang harus dipenuhi, atau jika salah satu aja dia menggunakan, berarti dia udah masuk bisnis digital, atau gimana Pak? Ya sebenarnya nggak ada batasan tegas begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya apa yang disebut bisnis digital itu adalah sebagian atau seluruhnya, ada tiga sebetulnya, tiga kontinum ya. Ini ada spektrum dari bisnis digital. Pertama yang disebut sebagai digitization ya. Itu digitization ini adalah merubah yang analog menjadi digital. Ya. Tentunya versus atau lawannya dari digital itu ada analog. Ya. Jadi misalnya kalau kita apa namanya memerlukan satu printer, ya, maka kita beli printer yang ada dulu, baru kita berbisnis gitu. Nah, kemudian kalau digitization itu derajatnya adalah merubah printer itu menjadi produk digital. Gitu. Ya, jadi kalau kita ngeprint itu sebenarnya pengen apa sih? Itu kan sebenarnya pengen menghasilkan satu apa namanya tulisan yang kita bisa baca begitu ya. Nah, baca sendiri itu kan nggak harus di print kalau kita mau baca. Nah, itu kan merubah, convert menjadi digital. Ya. Seperti mungkin penjelasan yang lebih mudah begini. Dulu kita kalau mau dengar lagu, ya zaman saya dulu kaset ya, mungkin yang sekarang nggak tahu cara masang kaset gimana gitu ya. Nah saya harus punya yang namanya player, ya cassette player, ya, atau CD lah, ya mungkin CD udah pada tahu. Saya harus punya CD player. Saya mau dengar lagu, saya harus beli CD. CD adalah ada bentuk yang tangible, ya. Kemudian saya pasang di player saya, kemudian saya boleh dengar. Kemudian bagaimana digitization atau teknologi digital merubah itu dengan cara download, ya nggak perlu lagi player. Player masih perlu, dengan waktu itu ada iPod misalnya ya, ada playernya. Tetapi saya nggak perlu lagi CD, ya saya langsung dapat file MP3 atau apa gitu ya, musik. Kemudian saya bisa play dengan iPod saya. Perkembangan berikutnya playernya hilang gitu, ya saya bisa dengarkan itu dengan software saja, yang softwarenya itu disimpan di handphone saya, ya. Nah kemudian saya pun nggak perlu tempat penyimpanan, ya saya cuman streaming saja. Dan itu perkembangan itu adalah yang disebut sebagai digitalisasi. Ya, kemudian kalau berikutnya yang disebut sebagai digitalisasi. Ya, digitalisasi itu sudah mencakup beberapa dimensi selain produknya. Ya. Juga ada bagaimana kita berhubungan dengan konsumennya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya yang versi yang atau yang spektrum yang tertinggi yang disebut sebagai digital transformation, digital transformation ya.
ya, berubah, transform. Artinya apa? Artinya bisnis prosesnya pun berubah, gitu ya. Jadi tadinya dengar musik itu harus bayar, nah sekarang gratis, gitu. Tapi ada iklannya kalau di seperti itu. Jadi sebetulnya digital dari yang versi yang paling sederhana, artinya adalah produk kita menjual produk yang digital, tidak analog. Itu mungkin Bu Siska, mungkin penjelasannya. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya kita menjalankan bisnis ya, Pak, kita nih taruhlah misalnya kita menjual produk yang digital, misalnya perusahaan game gitu misalnya, ataupun dia mengembangkan app gitu misalnya. Nah, apakah memang ada perbedaan, Pak, strategi yang harus dilakukan, baik itu dari segi tools-nya maupun dari segi kayak bisnis tradisional itu kita tahu lah Pak ya, tool strateginya itu bisa analisis SWOT ataupun misalnya adalah 5 Force Porter gitu. Apakah tools itu masih relevan untuk digunakan atau khusus untuk strategi bisnis digital itu ada tools-tools lain yang digunakan Pak? Ya, oke. Digital strategi ya, apa bedanya dengan kita tahu strategi analog ya, atau strategi tradisional yang kita berpikir perkembangan dari ilmu strategi ya. Dari strategi itu sebetulnya kan kita ini mencari paths ya, apa namanya, kita menilai dulu diri kitanya ada di mana, gitu ya. Biasanya disiplin strategi memulai dengan where you are now. Ya. Kemudian berikutnya adalah kemana Anda mau menuju, gitu ya. Saya akan di sini. Gitu, ya. Kemudian bagaimana saya mencapai dengan saya yang punya sekarang, ya. Saya ada di titik ini, saya mau ke titik itu. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Itulah strategi. Simpelnya adalah seperti itu. Nah, masalahnya sekarang dalam perkembangan digital era, industri 4.0 atau apapun namanya begitu ya. Tempat yang kita tuju itu adalah menjadi samar-samar begitu. Bisnis saya dan yang lainnya. Jadi kita itu nggak bisa mendasarkan apa yang kita punya sekarang, posisi kita yang dasarnya adalah apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi investasi kita di masa lalu terus kemudian membawa kita kepada satu posisi sekarang, oke? Dan kemudian berdasarkan itu kita ke depan gitu, mencari sesuatu yang dituju, misi kita kemudian kita akan mencapai ke sana. Nah, pada saat dunia itu masih mudah diprediksi, ya mudah nih dengan ini mungkin maka saya akan dapat segini kalau bisnis as usual begitu ya. Tidak ada perubahan disruptif macam-macam ya. Nah, maka saya akan mencapai seperti itu. Nah, konteksnya dalam konteks digital itu nggak seperti itu. Ya, dalam perjalanan itu apa namanya turbulence terjadi. Ya. Kemudian apa yang menjadi relevan dulu menjadi tidak relevan. Asumsi-asumsi yang dulu dipegang bahwa inilah key success factor nggak jadi lagi key success factor. Ya. Nah itulah yang terjadi sebenarnya dunia dalam konteks digital strategy. Ya. Nah dalam konteks uncertainty seperti itu yang orang biasanya menyebutkan dalam konteks yang lengkap VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity, maka kita nggak bisa lagi mempredik ya, apa yang kita punya sekarang seperti statistik begitu ya, kita trajektori begitu dari apa yang ini trennya, maka kita akan capai ke sana begitu ya, nggak linear, nggak seperti itu, ya. Itu bisa eksponensial, bisa kemudian begini begitu ya, dan seterusnya, atau muter dulu gitu ya. Nah itu lihat perkembangan yang ada dalam konteks dunia yang kita hadapi sekarang. Contohnya COVID lah. COVID-19 ini kan sesuatu yang nggak kita prediksi dulu. Ya. Nah,
itu terjadi di akhir 2019 ya. Mungkin di awal 2020 awal tahun ini kita nggak tahu akan ada COVID-19 yang dampaknya luar biasa seperti ini, berubah totally. Nah, dalam konteks seperti itu apa yang harus kita lakukan, begitu kan? Nah, that's kita bergantung kepada satu basic prinsip, gitu ya. Jadi kita kembali kepada prinsip dasar. Ya, kita tuh mau apa? Nah, itu makanya sekarang visi misi nggak cukup, ditambahin purpose. Ya. Kenapa kita ada purpose? Ya. Secara filosofis seperti itu. Nah, yang terjadi itu dengan kondisi tadi teknologi SMAC tadi ya, pengaruh dari SMAC tadi, maka perubahan itu tidak terjadi di internal saja, gitu ya. Tidak terjadi di eksternal, di eksternal dari perusahaan. Ya. Di eksternal perusahaan itu misalnya yang namanya si customer, ya, karena bisnis itu biasanya kan selalu menyampaikan value proposition kepada customer-nya. Ya. Nah, customer ini berubah, ya, sangat dinamik begitu. Ya. Nah, kemudian apa yang kita harus ketahui dari customer atau apa yang kita harus dalami dari customer itu adalah bagaimana mereka customer journey-nya begitu ya. Dari mulai customer journey kan dari mulai mereka mencari informasi, kemudian menseleksi produk, kemudian membanding-bandingkan ya, kemudian membeli, kemudian menggunakan, kemudian after sales service, dan kemudian rebuy lagi begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu nggak hanya satu channel ya, omni channel. Jadi kita menempatkan pada semua titik itu harus di satu tempat. Ya. Nah, ini makanya kembali lagi sebenarnya filosofi tadi kembali kepada basicnya. Ya. Ini sebenarnya dinyatakan sudah lama dulu ya oleh satu guru ini ya, saya lupa siapa ya, kalau nggak salah Peter Drucker ya. Jadi kalau Anda bingung ya dalam berbisnis, tanya ke konsumen gitu ya, balik ke konsumen artinya. Ya. Karena konsumen lah yang menyebabkan bisnis itu eksis. Itu Bu Siska. Ya. Nah, mungkin nanti kita luruskan kembali kalau memang masih membingungkan. Ya, jadi yang tadi itu intinya kalau kita mau mengembangkan strategi. Mohon maaf, ini di saya kok putus. Siska. Halo. Halo? Ya, halo. Kedengaran? Keputus ya, Pak ya? Putus. Dengar, Bu. Ya, sorry nih internetnya mungkin sedang bermasalah. Nah, Suara Pak, saya udah jelas nggak? kedengaran Pak, ada suaranya. Nah, terkait customer journey tadi, berarti apapun ya bisnis kita, mau kita bisnisnya skalanya apakah UMKM ataupun bisnisnya adalah skalanya company, Pak, customer journey itu menjadi suatu fokus dari strategi bisnis kita ya, mengembangkan strategi bisnis. Karena kan kita memahami bagaimana mulai dari keinginannya mereka sampai nanti bagaimana mereka mencari tahu tentang produk kita dan segala macamnya. Seperti itu bukan Pak maksudnya Pak? Betul Bu. Dan sekarang ini customer itu memiliki banyak channel untuk sampai ke sana. Mungkin dia cari menggunakan Google atau menggunakan fasilitas lain. Kemudian dia menggunakan yang lain gitu ya. Jadi channel-channel itulah yang kita harus akses di semua channel itu. Gitu. Nah, dan harus kita manage ya Pak?
Ya, betul sekali. Jadi kalau dia mencari di Google, jadi bagaimana kemudian ketika orang memasukkan kata kunci itu akan muncul di Google, itu ketika dia mencari. Ataupun ketika dia mengorder, maka mungkin produknya kita ada di marketplace mana gitu, atau bisa diakses lewat apa aja gitu Pak ya, mungkin lewat web, atau mungkin kita punya app gitu Pak ya. Sampai akhirnya ujungnya mungkin sampai ke after sales service-nya ya Pak. Betul sekali. Oke, sip. Baik Pak Dodi, selanjutnya kalau kita berbicara tentang strategi ini, kemudian Pak, apakah kita harus, kalau kita berada di bisnis digital ini Pak, apakah kita harus memiliki kapabilitas khusus jika kita mau mengembangkan suatu strategi bisnis digital? Kapabilitas itu maksudnya pengetahuan ya Pak, pengetahuan apa, skill apa yang harus kita miliki Pak? Oke. Ini kalau nggak salah apa ya, World Economic Forum itu selalu ngeluarin ya, setiap 5 tahun sekali. Jadi ada top 10 skills ya. Di tahun 2020 saya bacakan saja ya. Ada 10 apa namanya top 10 skill yang harus muncul. Dibacakan Anda jelaskan Pak, biar pada ngerti kitanya Pak. Yang satu adalah complex problem solving. Ya, jadi even untuk mendapatkan problem saja, gitu ya, dengan konteks sekarang itu kita nggak bisa mencari atau apa namanya, tidak mudah gitu ya. Ya, jadi gini, bisnis tradisional atau konvensional itu membuat kita berperan sebagai produsen. Gitu. Sebagai produsen, maka kita baca apa yang menjadi keinginan dari konsumen, kemudian kita buat produknya. Kemudian kita push dengan distribution channel sampai dengan end customer. Nah, pada saat kita bisa memprediksi atau memperkirakan kebutuhan orang belum sangat kompleks lah kebutuhannya begitu ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu mobil itu boleh Anda silahkan milih mobil sekehendak Anda asalkan warnanya hitam begitu ya. Zaman dulu ya, Mustang Model T begitu. Asal punya warna hitam, artinya nggak ada pilihan. Nah, tapi sekarang orang pilihannya kalau bisa one on one marketing gitu ya, customize ya, harus customize gitu. Dan kita harus bisa menyampaikan produk yang customize itu dengan harga seakan-akan kita mau buat banyak, ya, mass customization. Kalau buat satu customize tapi harganya sangat mahal ya semua orang juga bisa, begitu. Dan mungkin ya nggak akan menguntungkan. Tetapi membuat produk yang customize dengan harga yang seperti kita membuat produk massal itu yang diinginkan. Jadi hal-hal yang dulu asumsinya nggak mungkin, itu menjadi mungkin. Nah, dalam konteks problem solving ini, yang kompleks, ya, kita juga nggak bisa mendefine atau memperkirakan ini loh kebutuhan customer. Ya. Sebelum kita betul-betul empathize, ya, masuk ke dalam cara customer itu berpikir, bertindak, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kita mendekati problem tadi, ya, atau mencari tahu problem itu yang menjadi skills number one katanya, gitu ya. Sehingga apa namanya, kemampuan kita melakukan empathize ya terhadap problem yang ada di customer kita, needs, ya, itu menjadi skills number one. Ya. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Ya, critical thinking dari ininya aja adalah bagaimana berpikir kritis. Ya. Go beyond something. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu ya kita berpikir di balik itu apa sih? Itu namanya critical thinking. Kemudian yang ketiga ada creativity. Ya, kreatif. Ya, kreatif itu akar katanya create ya, atau menghasilkan sesuatu gitu. Ya. Jadi create itu harus ada yang dihasilkan. Creativity itu membuat something new gitu ya. That's creativity. Kemudian people management. Yang berikutnya adalah coordinating with others. Ya, kalau people management sudah jelas ya. Jadi kita itu era kolaboratif sekarang itu menuntut kita harus berhubungan dengan people lebih intens. Ya. Gitu.
Kemudian coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, dan cognitive flexibility. Nah, itu mungkin masih terlalu luas gitu ya. Nah, sebetulnya ini saya juga punya data ya bahwa teknologi centric roles apa yang sekarang ini susah untuk didapatkan gitu ya. Jadi artinya permintaannya banyak tetapi demand-nya sedikit gitu, ya, di pasar sedikit. Yang pertama adalah UX designers, developers. Ini menyambung dengan kompleks problem solving tadi ya. UX designer atau developer itu adalah harus kuat problem solving ya, problem identification-nya dulu. Ya. Gitu. Yang kedua adalah data expert, scientist. Nah ini siapapun nanti lulusan dari perguruan tinggi sebenarnya seharusnya udah masuk ke memiliki dasar-dasar data science, data expert. Lebih expert dia di dalam data ini, pengolahan data. Data itu kan misalnya 1010 atau misalnya laki perempuan gitu, atau misalnya usia Anda berapa ya, itu data. Tetapi kemudian kita olah ya, kita kompilasi, kita percentage, kita lakukan perbuatan terhadap data tadi gitu ya, sehingga kemudian menjadi informasi ya. Nah, informasi lebih tinggi nilainya daripada data. Oke. Informasi yang pas ditambahin dengan konteks maka menjadi knowledge. Oke. Dan knowledge ditambahkan dengan sesuatu menjadi wisdom. Ya, sesuatu itu adalah experience dan lain-lain, atau kematangan, emotional intelligence dan lain-lain. Oke, nah jadi artinya data dulu, ya. Knowledge itu tidak akan muncul tanpa data, sehingga data ini menjadi satu permintaan yang sangat tinggi, ya, data science, data expert. Kemudian yang ketiga adalah enterprise architect. Nah ini di depan katanya organisasi itu nggak bisa rigid lagi mengorganize satu organisasi. Jadi ada misalnya seperti piramida ya, seperti zaman dulu membuat struktur organisasi itu seperti piramida begini ya, top level manajemen kemudian sampai kepada bawah gitu ya. Ya. Sekarang ini harus organik. Bagaimana caranya? Ya kita siapkan enterprise arsitektur enterprise yang agile, yang siap untuk berubah. Ya. Gitu. Kemudian application developers itu juga diminta, ya banyak yang meminta. Kemudian ini bisnis analis. Bisnis analis ini penting ya. Jadi banyak permintaan tapi sedikit yang bisa memenuhi ternyata. Walaupun nggak setinggi yang tadi ya UX designers. Kemudian project managers, kemudian third party partners, kemudian web spesialis atau operation spesialis, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang top 3-nya tadi yang 3 itu ya, UK, UX designer, data expert, dan enterprise architect. Itu Bu. Itu skills yang dibutuhkan katanya. Halo Bu Siska, freeze lagi nih Bu Siska. Halo. Ya oke. Halo Pak Dodi. Ya silakan Bu Siska. Halo. Halo Bu Siska. Baik, kalau saya teruskan sedikit ya, tentunya kalau kita berbicara dari disiplin ilmu strategi sendiri, apa yang diperlukan ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di soft skill-nya, karena skills itu kan ada hard skill, ada soft skill. Hard skill-nya mungkin ya mau nggak mau kita harus tahu ini, gitu ya, tahu sebagai seorang lulusan manajemen juga harus tahu yang namanya coding ya, harus tahu yang namanya programming, harus tahu bagaimana sedikit lah ya tentang application development,
Scrum mungkin ya, gitu. Pendekatan-pendekatan apa namanya agile ya, seperti Scrum, seperti apa namanya V-shape model dan lain-lain gitu ya. Nah, karena project management tadi ya, itu salah satu yang menjadi top 10-nya yang dibutuhkan ke depan. Khususnya di IT project management. Nah, apa namanya berikutnya adalah yang di soft skill-nya, maka yang paling penting sebenarnya adalah leadership. Ya, itu yang satu yang ditekankan banyak authors ya, banyak ahli, banyak scholars yang menyatakan bahwa leadership. Saya apa namanya memiliki pengalaman ya bahwa perusahaan-perusahaan yang top dalam melakukan apa namanya digital transformation itu adalah memiliki leader yang strong ya, strong IT leadership gitu ya. Kenapa? Karena leader itu dituntut untuk apa namanya ya, meyakinkan kita gitu ya. Karena benchmark-nya mungkin belum ada begitu. Ya, benchmark apakah kita akan berhasil? Tanda tanya semuanya. Apakah dengan melakukan ini kita akan berhasil? Tidak tahu. Tetapi kita yakin, dan itu harus diperlihatkan oleh leadernya, ya, strong leadership, untuk membawa seluruh perusahaan ini ke arah yang ini. Nah, makanya strong IT leadership itu penting ya, dalam konteks yang soft skill-nya gitu ya. Nah, sisi yang hard skill ini tentunya memang harus dimiliki oleh kita semua. Oke, itu mungkin Bu. Ya, baik Pak Dodi, terima kasih penjelasannya. Nah, di sini kita ingin menyampaikan bahwa hal yang disampaikan Pak Dodi itu masuk dalam kurikulum Digital Business Strategy MM. Dan kita sudah hadir Ibu yang merupakan mahasiswa MM, konsentrasi Digital Business Strategy. Selamat sore Bu Sinta. Sore Ibu. Bisa diceritakan sedikit nggak Bu Sinta, apa saja yang Ibu dapatkan baik itu dari segi knowledge maupun skill ketika menjadi mahasiswa MM khususnya DBS, Pak. Bu, silakan Bu. Ya Bu, terima kasih. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kenapa awalnya saya pilih Telkom ya Bu ya. Karena sebenarnya saya memang berniat untuk ambil S2. Terus saya setelah mencari-cari universitas-universitas, ternyata saya jatuh hati pada Telkom karena dari pengamatan saya seluruh konsentrasi dari universitas yang lain itu hanya umum saja gitu. Tapi Telkom ini begitu ada bacaan digital bisnis strategi, lalu saya baca kurikulumnya di website, wah sangat menarik ini karena kebetulan saya juga punya pekerjaan sampingan sebagai sosial media spesialis di sekarang tuh sementara di 2 company untuk sosial media spesialis. Saya memutuskan untuk ambil digital bisnis strategi. Kemudian semester 1 yang saya dapat mungkin masih ilmu umum saja seperti finance, marketing dan lain-lain. Nah, menginjak di semester 2 ini sangat menarik begitu saya mendengar ada mata kuliah skenario planning sama digital business mindset. Di skenario planning ini benar-benar dijelaskan gitu. Kalau misalnya kita biasanya saat ini gagal misalnya, udah aja kita nggak punya plan lainnya. Tapi di skenario planning ini tuh kita dituntut gitu untuk pekerjaan saya yang sebagai sosial media spesialis, buat kamu tuh tidak bisa kalau mau melakukan suatu pekerjaan tuh hanya ada satu rencana gitu, bahwa semuanya itu harus terencana, misalnya 5 tahun ke depan akan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, terus kalau ada tiba-tiba ada masalah, skenario-nya sudah ada seperti itu. Sangat tertarik sekali gitu. Setelah itu menginjak ke semester 3, saya diajar lagi sama Pak Dodi dengan design thinking bisnis. Nah, di sini terus kita digabungkan bersama mahasiswa S1 Bu di sini proyeknya. Yang basisnya itu adalah mereka punya bisnis startup. Dan di sini yang saya merasa luar biasa itu
kelas saya tuh base-nya online karena memang kita punya kesibukan. Tapi nggak sama sekali nggak membatasi kita buat bekerja bersama-sama. Jadi di sini tuh membangun teamwork-nya juga sangat bagus gitu. Jadi skill teamwork saya di sini sangat terasah gitu. Dan pasti nih kalau udah ada kerja sama atau kerja berkelompok, di sini juga skill leadership saya juga saya dapat gitu. Karena kerja kelompok pasti butuh leader, dan di sini kita bergiliran gitu. Misalnya si A jadi leader, terus kemudian saya jadi leader. Nah, setelah itu saya merasa, wah ini sangat menarik gitu si digital business strategi ini. Terus di digital business strategi juga knowledge yang saya dapat tuh, saya bisa berpikir kritis namun cepat juga sebagai pemecah masalah. Dan juga kita tuh dituntut untuk menganalisis sebelum bertindak. Kalau untuk di DBS selalu dari semester awal tuh ditekankan kita harus bergerak cepat tapi tepat gitu. Dan memang objektifnya itu saya rasa sampai untuk saya gitu. Oke, Bu Sinta. Kemudian tadi kan Bu Sinta bilang sebagai apa, Bu? Sosial media analis ya, Bu ya? Analis ya, Bu. Nah, dari yang Ibu telah pelajari di kita, ada yang digunakan nggak, Bu, di sebagai peran di kerjanya itu? Ada sih, Bu. Semester lalu kan kita belajar big data. Di situ ada data mining atau data yang lain, itu di situ saya sedikit menggunakan gitu, Bu. Jadi kayak data clustering. Jadi sekarang tuh nggak buang-buang waktu lagi. Misalnya ini ada data yang besar, saya bisa langsung kelompokkan nih. Mana sih segmen audiens yang saya akan gunakan gitu. Jadi kalau dulu tuh kayak mau misalnya membuat iklan di Instagram atau di Facebook, sebelum saya tahu apa itu big data, itu benar-benar kayak umum, lalu diseleksi kayak trial and error gitu. Tapi setelah ada pelajaran dari big data itu, saya bisa langsung kelompokkan gitu audiens saya dengan mudah gitu. Jadi lebih tepat sasaran kembali lagi kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Kliennya makin banyak dong nih, Bu Sinta. Alhamdulillah sudah jadi sekarang 2, Bu. Sementara kemarin kan sebelum saya tahu tentang big data, tentang skenario planning, itu kemampuan saya hanya 1 aja. Terus setelah ternyata yang 1 ini ke-handle, sekarang saya udah ada 2 klien, Bu, gitu. Oke, berarti kalau di sini ada influencer yang memang sudah memanfaatkan sosial media dan ingin menganalisis bagaimana efektivitas sosial medianya, bisa ke Bu Sinta dong ya sekarang. Ya? Boleh, Bu. Ya, bagi Bapak semua, memang di kurikulum MM, sebagaimana disampaikan Bapak Dodi tadi, salah satunya adalah sosial, mobile, analitik, dan cloud. Maka MM itu ada mata kuliah Big Data Analitik yang menjadi mata kuliah wajib. Ini yang membedakan kurikulum MM Telu dengan MM yang lain, yaitu mahasiswanya wajib untuk mengikuti mata kuliah Big Data Analitik yang nanti akan digunakan di konsentrasinya, ya. Dan mata kuliah ini di dalamnya itu kurikulumnya sudah disesuaikan dengan program sertifikasi dari TÜV Rheinland Jerman. Jadi kalau ingin dilanjutkan dengan sertifikasi itu tidak perlu mengikuti workshop-nya karena materinya sudah sama dengan mata kuliah Big Data Analitik di MM. Jadi itu informasi tambahan buat Ibu Bapak semua ya terkait kurikulum MM. Bu Sinta, ada yang mau disampaikan lagi terkait apa yang didapat selama menjadi mahasiswa di MM? Sebenarnya garis besarnya udah, Bu. Cuman di sini saya merasa saya kayak lebih ya yang tadi itu bisa dari dulu memang saya mungkin berpikir kritis. Cuman dulu tuh kritis tapi namun nggak berdasarkan analitik dulu gitu, Bu. Setelah saya kuliah 3 semester di Telkom ini ya di MM ini dengan program DBS, saya berpikir kritis tapi sebelum kritis dengan analisis yang jelas, dengan data yang jelas. Jadi penyampaiannya pun jelas gitu. Jadi orang yang mendengar informasi dari saya pun puas gitu, Bu. Nggak based on trial and error atau apa gitu. Jadi semuanya based on data yang saya dapat dari ilmu-ilmu yang didapat dari DBS gitu, Bu. Oke, sip. Terima kasih Bu Sinta. Baik, Ibu Bapak semua, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Pak Dodi, ini ada satu pertanyaan dari tadi saya keputus sebentar, tapi ini saya lupa nih dari Pak Carlos ya.
Saat ini kita sudah di era digital 4.0, strategi apa yang kita gunakan untuk memasuki lingkungan pasar yang masih primitif dalam artian masih tradisional? Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan yang umum ya, artinya semua orang pasti akan menanyakan seperti ini gitu. Apakah semua bisnis itu harus masuk ke dalam digital ya, gitu. Nah, sebenarnya jawabannya sebetulnya begini. Sesuatu yang tradisional ya, itu yang kita namakan tradisional ya, itu sebetulnya belum ada unsur teknologi di dalamnya begitu kira-kira ya. Maksudnya gini, pada saat kita ngomong tradisional misalnya aja petani lah gitu. Petani jual menggarap ya, dari mulai menyiapkan lahannya, kemudian bibit, pupuk ya, kemudian menanam, merawat, kemudian panen, kemudian setelah panen dijual kepada tengkulak atau kepada langsung ke pasar gitu ya. Kemudian dari tengkulak jadi ke tengkulak yang lebih besar lagi, kemudian baru ke pasar dan seterusnya gitu. Itu kita sebut sebagai tradisional gitu ya. Artinya bisnis as usual ya. Artinya petani akan mendapatkan uang ya dari tengkulak yang memberikan. Padahal kita tahu bahwa harga di petani dengan harga di pasar gitu, apalagi udah ke supermarket, itu bedanya antara bumi dan langit begitu ya. Ya bisa berapa kali lipat ya, bisa 10 kali lipat dan seterusnya. Artinya misalnya di petani harganya 5.000, di supermarket bisa 50.000 begitu. Ya. Nah, siapa yang mendapatkan keuntungan itu? Nah, yang mendapatkan keuntungan itu ada yang di tengah-tengah tuh, dari mulai tengkulak sampai ke retailers. Nah, tapi apakah itu salah? Ya, enggak ya, enggak salah. Gitu. Nah, tetapi ingin nggak kita para petani itu juga sejahtera? Gitu. Ya, artinya ya jangan gede-gede amat lah di tengahnya gitu ya. Kalau 5.000 per kilo gitu ya, di pasarnya itu ya mungkin taruhlah cuma 7.500 atau sampai 10.000. Sehingga value-nya tertinggi itu masih dapat di petani. Gitu. Ya, kemudian petani sejahtera, dia bisa menanam lebih bagus, dan seterusnya, sehingga kemudian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kan yang kita inginkan, kan? Yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kenapa hal itu nggak bisa dilakukan? Karena tidak efisien. Ya, jadi artinya informasi bahwa petani ini misalnya panen, ya, itu yang pegang ya para tengkulak itu. Bukan berarti tengkulak salah ya, saya bukan anti tengkulak. Ya. Ya, tetapi dengan informasi yang dipegang oleh mereka, maka praktek-praktek jeleknya misalnya hijon lah dan seterusnya, itu bisa membuat ketidakefisien. Nah, tidak efisien itu kemudian dengan adanya teknologi itu bisa di-reduce. Gitu. Sehingga harga di petani dengan harga di pasar selisihnya nggak terlalu jauh. Yang untung kan kita semua juga pada saat kita membeli misalnya buah-buahan ya dengan harga yang terlalu mahal, tidak terlalu jauh dengan petani di level petani, tetapi kita bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Nah seperti itu. Nah apakah hal itu tidak mungkin terjadi? Mungkin. Ya. Gitu. Udah banyak kok aplikasi-aplikasi yang membantu petani, membantu misalnya kayak petani bawang ada 5kilo.com gitu ya. Kemudian ada lagi Aruna ya yang alumninya dari juga gitu ya. Meningkatkan taraf hidup dari para nelayan ya. Nelayan jadi punya dia nggak jual ke hanya satu cara menjual ya. Dia bisa langsung ke seperti itu ya. Nah, pertanyaannya lingkungan pasar yang masih primitif tradisional justru itu sebenarnya bisa kita improve ya dengan adanya teknologi.
Untuk siapa? Ya harusnya jawabannya untuk kepentingan masyarakat secara umum, kemaslahatan umat secara umum, begitu ya. Semuanya dapat itu. Nah nanti gimana dong para tengkulak itu nggak dapat bisnis? Ya bukan itu sebenarnya ya. Tujuan kita bukan itu, tetapi secara umum semua orang menjadi lebih tingkat. Ya mungkin para tengkulak akan punya roles yang lain. Ya bisnis ke depan atau teknologi ke depan itu akan memungkinkan yang middleman tadi bisa hilang ya. Jadi Anda yang berbisnis middleman ya, berhati-hati ya dengan adanya blockchain misalnya. Nanti bisnis middleman itu banyak ya. Salah satunya yang terbesar adalah bank ya, bank ya. Bank itu kan menghubungkan yang kita punya uang dan yang perlu uang gitu ya. Nah, nanti bisa langsung itu tanpa lewat bank. Ya contohnya fintech sekarang udah bisa. Ya peer to peer lending dan seterusnya. Ya, nah seperti itu. Ya. Nah bisnis-bisnis yang middleman itu bisa apa namanya kehilangan powernya nanti di masa depan. Oke, itu mungkin Bu Siska ya jawabannya. Ya, Pak Dodi, bagaimana Pak Carlos? Mungkin ada yang mau disampaikan terkait jawaban Pak Dodi atau sudah cukup? Halo, baik, kita lanjutkan dulu ya Pak Dodi ya. Pertanyaannya sudah mulai banyak Ibu Bapak, tapi saya hold dulu karena di tengah-tengah kita juga hadir dari admisi Telkom University yang kali ini akan ada Ibu Yunia ya. Bu Yuni? Halo Bu Yunia, silakan Bu Yunia kan informasi apa nih ke kita nih? Oke, ya. Sebelumnya perkenalan dikit dulu mungkin ya Bu Siska ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Uni, saya dari Pemasaran dan Admisi Telkom University. Pengen sharing di sini terkait program yang ada di Telkom University khususnya untuk pasca sarjana. Dan sebelumnya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Dodi, Ibu Siska, juga rekan-rekan lainnya di Magister Manajemen udah kasih kesempatan kepada kita untuk sharing di sini. Saya izin share materi ya Bu ya. Mangga Bu Junia. Bu Uni, aduh saya tuh lupa. Iya betul Ibu Uni. Saya tuh punya aneh gitu manggil aku Bu Junia. Bu Uni, aduh ya silakan Bu Uni. Nama aslinya Bu Yuni ya Bu. Iya, makanya kok jadi Junia. Biasanya panggil Bu Uni. Silakan Bu Uni. Ya. Oke. Mungkin sebelumnya gini. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya kalau kemajuan industri saat ini itu berkembang begitu cepat seiring dengan kemajuan teknologi gitu. Jadi udah nggak asing juga dengan istilah industri 4.0. Yang mana industri 4.0 ini menuntut konektivitas di segala bidang atau IoT, Internet of Things. Nah, bahkan saya pernah sempat baca di beberapa artikel gitu terkait Jepang itu sedang mengembangkan Society 5.0. Yang sudah pasti 5.0 itu adalah perkembangan atau upgrade dari 4.0. Yang mana nanti tuntutannya pasti akan berubah lagi. Untuk menghadapi situasi ini sudah pasti kita harus melakukan adaptasi. Itu dengan upgrade diri, salah satunya adalah dengan melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Sama ada juga satu tadi saya tuh sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Pak Dodi terkait ada customer journey ya tadi ya. Nah, customer journey ini tadi salah satunya adalah kita harus eksis di segala channel. Salah satunya media sosial. Saya pengen sharing juga di sini terkait customer journey ini dialami oleh unit saya di pemasaran dan admisi itu terkait media sosial. Namanya adalah TikTok. Nah, mungkin dulu pada tahun 2016 awal berdiri itu awal diluncurkan TikTok itu semuanya masih menganggap adalah satu media sosial yang nggak penting mungkin menurut beberapa generasi gitu. Seperti saya mungkin generasi milenial gitu. Nah, tapi ternyata kita itu harus beradaptasi. Para pengguna TikTok ini merupakan customer-nya kita yang mana mereka itu masuk ke kategori generasi X. Generasi X itu kan
mementingkan aktualisasi diri. Nah, di media sosial ini tuh, yang TikTok ini tuh sangat relevan dengan karakternya mereka. Makanya kita melakukan adaptasi, mau nggak mau bikin satu akun TikTok untuk menjadi media sosial yang dijadikan untuk media pemasaran kita. Itu mungkin sedikit intermezzo ya Bu ya, terkait adaptasi tadi gitu. Nah, berikutnya lagi mungkin langsung ke overview program. Mungkin beberapa teman di sini ada yang sudah sadar gitu, saya pengen upgrade diri nih, pengen kuliah lanjut gitu, dan masih bingung mau kuliah lanjutnya di mana gitu, atau bahkan sudah menentukan ingin masuk ke Telkom University. Nah, di Telkom University itu ada program studi apa aja sih? Kita itu ada 5 program studi. Yang pertama adalah Magister Manajemen, selanjutnya adalah Magister Teknik Elektro, ada Informatika, dan ada Magister Teknik Industri. Nah, dan terakhir nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang Magister Desain. Dari semua program studi yang ada di pasca sarjana di Telkom University, yang pertama kali berdiri itu adalah Magister Manajemen. Itu akreditasinya sudah A, bahkan sudah mendapatkan akreditasi internasional ABS 21. Gitu. Dan kalau dilihat konsentrasi di sini itu untuk teknik itu sudah mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi nggak usah khawatir untuk teman-teman di sini yang minatnya pengennya masuk Magister Manajemen nih, karena mungkin waktu itu S1-nya bukan teknik, ataupun yang dulu S1-nya teknik tapi pengen lebih mengembangkan skill di bidang manajemennya, itu bisa masuk ke Magister Manajemen dengan pilihan konsentrasi yang sudah menyesuaikan dengan industri 4 tahun ke depan. Itu seperti digital business strategy, ada corporate finance, kemudian ada digital talent management, ada financial technology dan entrepreneurship. Juga kalau di Magister Management ini karena memang sudah cukup lama, sudah melahirkan alumni-alumni yang sukses di dunia industri. Salah satunya adalah Direktur Utama Telkomsel. Gitu. Direktur Utama Telkomsel, Mas Anto ya Bu ya kalau nggak salah ya. Nah, Pak Sayanto. Ya. Pak Setianto, iya betul. Pak Setianto ini adalah lulusan dari Magister Manajemen. Sebenarnya salah satu pertimbangan ketika teman-teman di sini pengen pilih perguruan tinggi untuk melanjutkan studi S2 adalah dari reputasi alumninya gitu, atau dari track record alumninya. Kalau misalnya ternyata bisa menghasilkan alumni-alumni yang sukses, mungkin itu bisa menjadi motivasi teman-teman di sini untuk mengikuti jejak teman-teman yang udah sukses sebelumnya. Nah, ini berikutnya adalah program studi baru yang tadi saya jelaskan. Kita ada Magister Desain, baru berlangsung 2 periode dengan sekarang. Nah, kemudian ada kelas apa aja sih yang ditawarkan di S2 Telkom University? Itu kita menawarkan 3 kelas. Yang pertama adalah kelas reguler. Kalau reguler mungkin sama ya kayak perkuliahan S1. Kuliahnya dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu juga bisa masuk. Dari jam 8 mungkin sampai sore. Itu untuk kelas reguler. Nah, untuk kelas onsite dan weekend, untuk kelas weekend, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen kuliah tapi terkendala karena dia kerja gitu. Mungkin bisa mengambil kelas eksekutif ini. Perkuliahannya itu di hari Jumat dan Sabtu, jadi sangat memungkinkan buat teman-teman yang Jumatnya mulainya kan dari jam 7 nih, udah pulang kerja langsung lanjut kuliah gitu. Dan Sabtunya itu dari pagi sampai sore biasanya. Nah, kemudian ada masalah lain misalnya. Saya itu kerjanya based on project, sering keluar kota dan domisilinya nggak di Bandung gitu. Tapi pengen kuliah itu gimana ya? Mungkin bisa mengambil program blended learning ini. Jadi blended learning ini adalah gabungan perkuliahan online dan onsite, yang mana perkuliahan online-nya itu lebih banyak. Itu kurang lebih ada 79% perkuliahan online-nya. Sisanya tatap muka biasanya hanya digunakan untuk UTS, UAS, sama perkuliahan perdana. Atau untuk kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi seperti ini, sepertinya semua perkuliahan akan berlangsung secara online. Betul ya Bu Siska ya? Betul Bu, masih secara online. Kalau untuk semester depan masih dipertimbangkan di internal, di pimpinan. Ya. Oke, itu. Jadi sangat memungkinkan banget sih teman-teman yang di luar kota pengen kuliah, tapi kendalanya sama waktu, mungkin bisa ambil blended learning ini. Nah, berikutnya ini juga cukup menarik nih beasiswa alumni. Mungkin di sini ada yang pengen lanjut kuliah, tapi sebenarnya budgetnya itu berbenturan sama rencana lain. Misal yang rencana pengen nikah udah menentukan budget tersendiri gitu, atau yang sudah berkeluarga sudah punya budget buat liburan. Nah, kalian bisa memanfaatkan untuk teman-teman, mungkin di sini ada beberapa yang masih kuliah S1 di Telkom University ataupun sudah lulus gitu, bisa memanfaatkan beasiswa alumni. Nah, beasiswa alumni ini programnya berbentuk potongan biaya pendidikan sebesar 50%,
Syaratnya apa aja sih? Itu yang pertama adalah dilihat dari IPK. IPK S1 kalian kalau untuk yang teknik itu non teknik itu 3,5, untuk yang teknik itu 3,25. Kemudian program S1 dan S2-nya itu harus linear. Jadi kalau misalnya kemarin ngambil MBTI, sekarang pilihnya manajemen atau administrasi bisnis itu harus manajemen juga gitu. Dan lulus S1 2 tahun terakhir. Nah, sebenarnya ada program yang lebih menarik lagi adalah direct track. Jadi untuk teman-teman nih di sini yang baru banget lulus gitu, fresh graduate, pengen lanjut kuliah, tapi nggak mau tes, malas ikutan TPA, malas ikutan TOEFL, mungkin bisa mengikuti program direct track ini. Direct track itu nggak usah ngikutin TPA, nggak usah ikutin TOEFL, cukup dilihat dari IPK sama tahun kelulusannya. Jadi lulusnya itu dalam 12 bulan terakhir, kemudian IPK-nya itu minimum 3,5. Itu bisa langsung masuk, lulus melalui tahap wawancara yang sudah pasti, dan bisa mendapatkan kesempatan sudah pasti beasiswa 50%. Oke, kemudian selanjutnya pendaftarannya apa aja sih syaratnya? Yang pertama itu ijazah 1. Kemudian selanjutnya adalah transkrip nilai dan TPA Bappenas serta TOEFL atau IPRT itu bisa dipakai. Skor minimumnya adalah 450. Berikutnya dan perusahaan atau rekomendasi akademik itu nanti bisa minta ke dosen pada saat kalian kuliah. Atau kalau yang udah kelamaan nih kuliahnya bisa minta rekomendasi dari perusahaan. Dan berikutnya adalah rencana tesis serta mengikuti wawancara. Kalau ada yang pengen masuk teknik itu ngambilnya harus mengikuti seleksi TPK atau tes potensi keahlian. Nah, timeline-nya kapan sih? Jadi pendaftaran kita itu sebenarnya, ini tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftarannya itu kalian gampang banget, tinggal bikin akun di web smb.telkomuniversity.ac.id, kemudian nanti selanjutnya mengisi biodata dan melampirkan beberapa persyaratan yang tadi udah disebutin, kemudian nanti melakukan pembelian PIN, itu harganya 400.000, selanjutnya aktivasi dan cetak kartu peserta. Nah, kemudian berikutnya adalah ini, kalau misalnya bingung pengen lanjut tapi masih tes TPA sama TOEFL itu di mana sih? Jangan khawatir, kita menyediakan tes TPA TOEFL dan pelaksanaannya itu online gitu. Kita buka 4 periode yang akan berlangsung ini, yang dalam waktu dekat ini adalah tanggal 19 Desember nanti. Kalau kurang jelas nanti linknya bisa dicek di webnya kita smb.telkomuniversity.ac.id/pascasarjana gitu. Nah, terus tata cara pembelian PIN-nya kayak gimana gitu. Jadi kita ada beberapa metode pembelian PIN. Yang pertama kalian bisa melakukan pembelian PIN secara online itu lewat Bank BNI atau menghubungi customer kita gitu. Nanti akan diberikan PIN offline, atau kalau yang biasa pakai link aja nih, mungkin saldonya bisa dimanfaatkan untuk beli tiket masuk Telkom University. Nah, kemudian bisa juga melalui FinPay metodenya, dan yang biasa belanja nih mungkin sekali-kali beli formulir pendaftaran atau PIN di Tokopedia. Itu mudah banget ya cara pembelian PIN-nya. Nah, ini berikut adalah timeline pendaftaran. Jadi kita itu sudah dibuka dari 5 Oktober kemarin sampai nanti ditutup 8 Januari. Kemudian nanti periode pendaftaran TPA-nya tadi yang sudah dijelaskan, akan ada 2 periode lagi, 19 Desember dan 5 Januari. Selanjutnya mengikuti interview dan TPK itu tanggal 11 sampai 15 Januari kurang lebihnya. Dan selanjutnya akan ada pengumuman kelulusan tanggal 28 Januari. Kemudian ada registrasi juga, baru awal perkuliahannya kurang lebih di 8 Februari. Oke, mungkin gitu aja informasinya. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti bisa hubungi kontak kita di nomor ini, bisa ke saya langsung Uni atau Mbak Nurma, Bu Siti Nur atau Mbak Enda. Atau bisa follow IG kita di pascasarjana_Telkom_Univ kalau pengen tahu informasi lebih lengkap mengenai program Pascasarjana Telkom University. Oke, sekian. Terima kasih Bu Siska dan teman-teman, Pak Dodi juga. Terima kasih Bu Uni, informasinya sangat bermanfaat ya. Jadi silahkan buat Ibu Bapak yang berminat untuk bergabung ke Pascasarjana Telkom University. Tidak hanya ada prodi MM, tapi juga ada prodi teknik dan desain lainnya. Terima kasih Bu Uni. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan ingin berpartisipasi lagi Bu? Bergabung lagi bersama kami? Oke, siap pasti Bu. Makasih juga ya Bu Siska. Ya, baik. Terima kasih Bu Uni. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak dengan pertanyaan yang sudah Ibu Bapak sampaikan melalui chat. Silakan Pak Tias. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Seto.
Sebelum perusahaan atau korporasi memutuskan untuk melakukan transformasi digital, tool apa yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas strategi perusahaan yang sudah ditetapkan dan sedang berjalan, sehingga jika akan melakukan re-strategi bisa terukur dan tepat sasaran. Mangga Pak Dodi, ini walaupun kita disebutnya ngobrol, tapi pertanyaannya nggak ngobrol ya Pak, berat-berat juga ini Pak. Tapi kan Pak Dodi memang expertnya. Silakan Pak Dodi. Baik, oke. Nah, ini menarik nih pertanyaan Pak Seto ya, Pak Seto. Nah, jadi dari perkembangan ilmu strategi ya, pada saat histori dari strategi ya, itu memang pada masa jaya-jayanya ya, di mana Porter, kemudian Bannerfeld, Barney yang RBV ya, Porter dengan Porter modelnya, ya, itu memang dilandaskan kepada satu tools ya, dan tools ini jadi powerful karena bisa dipakai di mana-mana di industri apapun, kemudian bisa menjawab ya kebutuhan dari perusahaan gitu. Tapi setelah zaman adanya internet, yaitu tahun 95 kan, 90-an ke sini, tools tadi kehilangan power-nya gitu ya. Artinya tidak bisa dipakai di semua industri ya. Ya itu cocok untuk industri yang ini. Kenapa? Karena internet itu merubah fundamental. Ya. Terus apalagi kemudian sudah masuk mobile internet, masuklah ke era 4.0 dan seterusnya. Nah, tools, kalau kita bicara tools, apa namanya, saat ini memang tidak ada tools yang satu apa namanya kayak palu gada gitu ya, apa palu gada ya, satu tools yang bisa dipakai untuk semuanya, kemudian bisa efektif begitu ya, gitu. Nggak ada obat dewa lah gitu, nggak ada tools. Jadi sebenarnya apa dong kalau gitu yang kita bisa pakai? Sebenarnya kembali ke prinsip tadi ya. Jadi apa namanya, domain ilmu strategi sekarang itu bukan lagi pakai tools atau bukan lagi pakai proses gitu, tapi pakai prinsip. Prosesnya bisa apapun ya, tetapi prinsipnya yang kita inginkan, kita capai gitu. Jadi outcomes-nya dan itu yang menjadi sasarannya. Gitu. Nah, memang ada sih tersedia tools, cuman ya itu tadi satu tools ini bisa pas dipakai untuk industri ini, untuk perusahaan ini bahkan, tapi tidak bisa dipakai untuk perusahaan lain karena konteksnya beda. Ya. Nah, perkembangan sekarang ada satu apa namanya cabang, bukan satu cabang ya, satu keyakinan ya bahwa apa yang kita lakukan ini oleh satu perusahaan ya, karena masa depan yang makin uncertain tadi, kata-kata uncertain itu penting untuk dipegang, sehingga kita tidak bisa prediksi masa depan, maka yang bisa kita pegang sebetulnya adalah keyakinan bahwa kita melakukan sesuatu yang benar. Gitu. Nah, dan itu akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan, gitu, pada posisi yang kita inginkan. Mungkin bukan sesuatu yang kita bayangkan begitu ya. Nah, apa namanya, satu yang mungkin lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Ya. Makanya kemudian pendekatan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai apa namanya yang scholars ya, business scholars gitu ya, manajemen scholars, adalah pendekatan pertama adalah melakukan yang namanya scenario planning. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Sinta ya, scenario planning ya. Artinya di depan itu kita tidak hanya punya satu gambaran gitu ya. Ya, sehingga apa yang kita bayangkan di masa depan itu mungkin ada 3 atau 4 ya bayangan gitu, ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menyusun apa yang kita harus siapkan sekarang kalau misalnya ternyata bayangan satu yang terjadi gitu. Dan kita harus punya mekanisme untuk bisa melihat atau punya apa namanya matriks gitu ya, ukuran, oh ini akan ke arah sana gitu. Oh ini akan ke arah sini gitu.
Contohnya misalnya ya, teknologi aja lah. Dulu namanya GSM bersaing dengan CDMA. Ya, seperti itulah contohnya. Nah, siapa yang menyangka pada saat CDMA muncul, nggak ada yang menyangka bahwa CDMA kemudian kalah dengan GSM gitu kan. Nah, tetapi kalau kita nggak ikut dengan itu dan kita punya kemampuan untuk ikut itu, maka kemudian kalau CDMA yang menang, maka GSM yang berbasiskan GSM hilang semua. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu ada dari satu dimensi saja, ya, teknologi. Ya, dimensi lain mungkin akan lain lagi. Misalnya aja perkembangan ke arah digitalisasi dari proses bisnis apa gitu ya. Nah, itu juga bisa menyatakan kita kemana ke depan itu. Misalnya kayak kalau kita tertarik dengan e-golf misalnya, ada yang mungkin bekerja di government ya. E-golf nanti kayak apa sih? Gitu. Nah, sekarang ini kan silo-silo, semua punya kepentingan sendiri dalam konteks data. Ya, data itu tidak di-share. Nah, ke depan kalau mau nanti masuk ke dalam Gov 3.0 misalnya ya, di mana government itu nggak lagi cuman pasif gitu ya, tetap bukan maksudnya gini, government dan citizen itu tidak berhubungannya nggak pasif gitu, nggak loose, tetapi dynamic, dua-duanya menyatu gitu ya di dalam satu proses bisnis begitu. Dan kemudian yang menjadikan government itu menjadi smart government. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu dalam konteks seperti itu? Nah, skenario apa? Ya, apakah government ini aturannya nggak boleh data ini di-share. Nah, tapi kemudian permintaannya justru perkembangannya adalah data itu harus di-share. Gimana dong gitu ya? Nah, seperti itu, apakah kita akan berhenti di peraturan atau kita masuk ke sini? Ya. Nah, hal-hal tersebut yang akan menjadi dilema. Dan itu yang harus kita tentukan di awal. Oh, kalau misalnya ada tanda-tanda begini, tanda-tanda zaman gitu mungkin ya. Oh, bakalan ini skenario yang akan muncul. Kita udah prepare, udah siap. Tentunya kalau bisa kita bikin plan yang robust, ya, artinya skenario apapun yang muncul, kita udah prepare dengan satu kali prepare, itu bagus sekali. Kalau enggak kan berarti kita harus menyiapkan beberapa set preparation. Ya. Nah, kenapa? Karena prinsipnya adalah masa depan, bibitnya itu ada di masa sekarang. Walaupun bibitnya belum muncul ke permukaan mungkin ya, masih di bawah permukaan tanah. Gitu. Tetapi bibitnya itu udah ada di sekarang. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa bibit inilah yang kemudian akan menjadi masa depan, akan menjadi game changer di masa depan. Nah, itu skenario planning. Ya. Kemudian yang lain yang lebih pragmatis, ya, yang pendekatannya adalah dengan lean startup. Ya, jadi perusahaan besar atau kecil berperilaku seperti startup. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu. Gagal nggak apa-apa. Nanti setelah gagal kita melakukan pivot. Ini harus ke sini. Nah, gitu, kita adjust. Nah, perusahaan yang established mungkin nggak punya kelincahan seperti itu. Ya, dengan birokrasi yang ketat dan seterusnya. Kalau gagal ya gagal, punishment. Nah, tetapi kalau perusahaan yang startup yang masih culture-nya startup, dia bisa melakukan dia gagal terus kemudian dia dari kegagalan itu dia belajar. Ya. Nah, jadi orang malah di-encourage untuk gagal gitu. Nah, supaya kemudian belajar terus. Gitu. Gojek itu sekarang produknya berapa? Nah, yang gagal itu lebih banyak dari produk yang sekarang ada gitu. Ya, tapi itu nggak pernah diekspos. Nah, yang gagal itu dia pelajari kenapa gagal. Oh, begini akhirnya jadilah go apa gitu ya, go food lah, go ini, go itu. Nah, seperti itu. Ya. Itu mungkin Pak jawaban Pak untuk Pak Seto ya. Mudah-mudahan puas ya. Jadi nggak ada satu tools yang bisa kita pakai sebetulnya. Tapi ya kita pakai prinsip sekarang.
Ya, Tools-nya pun apa? betul. Ya, Oke. terima kasih Pak Dodi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Tias, tolong scroll down. Ya, dari Pak Eko Heru Prasetyo, Pak. Perkenalkan, nama saya Eko Heru, mahasiswa doktoral. Terima kasih atas topik yang disampaikan Pak Dodi. Beberapa literatur menyebutkan bahwa tech-driven ventures ini, meskipun secara formal terregistrasi, model bisnisnya sering sekali berada di antara celah regulasi. Sebagai contoh, ojek yang sampai sekarang saya belum ada aturan yang baku. Selain tadi strategi dalam membangun bisnis lewat pendekatan yang berbasis teknologi, seperti apa strategi khusus yang bisa diterapkan oleh entrepreneur, Pak? Oke. Ya ini mungkin tadi saya udah singgung sedikit ya. Jadi Pak Eko ya, Pak Eko ini nggak mau ambil MM lagi, ini udah mahasiswa doktoral, nggak perlu lagi kali ya. Oke, tapi mungkin buat adiknya ya, MM-nya. Baik, memang nature-nya begitu Pak. Ya. Jadi teknologi itu lebih duluan biasanya, ya, di depan gitu, kemajuannya. Misalnya contohnya gini aja, teknologi cloning itu udah ada begitu ya, tapi aturannya belum ada. Teknologi apalagi yang nyerempet ke etika begitu ya. Ya salah satunya yang saya tahu cloning gitu ya. Mungkin ada di biologi yang lain gitu ya. Nah kayak gitu ya. Ya artinya kalau kita dalam konteks venture ya, venture entrepreneur ya, venture driven tech driven ventures ya, yang jadi ini adalah teknologinya. Teknologi menjadi guidance. Gitu. Nah biasanya memang regulasi itu suka tertatih-tatih gitu. Memang udah biasa di mana-mana di seluruh dunia teknologi itu regulasi itu ketinggalan dibanding dengan teknologi. Kecuali tadi ya government udah masuk ke 3.0 atau mungkin 4.0 gitu ya. Nanti silakan dilihat lagi 3.0 itu kayak apa gitu. Itu 3.0, kalau 1.0 itu disebut sebagai e-gov. Yang 2.0 disebut sebagai mGov. mGov itu kenapa? Karena sudah memasukkan IoT, kemudian internet, mobile, internet dan lain-lain, gitu ya, dalam proses bisnisnya, ya, dalam servisnya, layanannya kepada publik dan di dalam juga ya kepada employee-nya, gitu ya. Kemudian yang 3.0, Gov 3.0 disebut U-Government. U-nya dari ubiquitous. Ya. Nah, dalam hal ini government jadi smart government, jadi bisa berpikir. Kenapa dia berpikir? Karena sudah ada analitik, datanya di analitik. Ya. Jadi instead of problem muncul kemudian di solve, ya jadi kayak pemadam kebakaran gitu, setelah ada kebakaran muncul dipadamkan, dia menjadi proaktif. Ya sebelum itu muncul karena sudah diprediksi dengan big data analitik, maka dibuat action yang menyebabkan itu tidak muncul. Gitu. Ya. Banyak hal-hal seperti yang akan muncul, akan kemudian bisa diperlakukan secara proaktif. Nah, kalau udah seperti ini, mungkin tadi ya perkembangan regulasi itu tidak ketinggalan lah, ya bisa hand in hand dengan perkembangan teknologi. Walaupun saya yakin perkembangan teknologi selalu lebih advance gitu ya. 5G belum digelar aja udah ada 6G gitu ya di lab. 6G udah disiapin. Nah, seperti itu ya. Perkembangan ininya. Jadi sudah biasa sebenarnya, sudah wajar. Nah, sekarang gimana caranya pemerintah juga dengan regulasi, dengan aturan-aturan ini bisa sama pacing-nya dengan ya, atau nggak ketinggalan jauh lah dibanding perkembangan teknologi. Nah, itu yang kita harapkan ya dengan mengequip pemerintah menjadi YouGov tadi, gitu. Nah, itu mungkin ya. Jadi memang celah regulasi memang ya. Jadi sampai sekarang belum ini karena untuk membuat regulasi kan banyak yang harus dipikirkan, gitu ya. Banyak yang harus dimasukkan ke dalam. Prosesnya juga panjang. Gitu. Nah makanya mungkin di YouGov nanti
Gov 3.0 regulasinya nggak terlalu detail gitu ya, regulasinya gede-gede aja gitu ya. Yang di bawahnya silahkan dilakukan di level bawahnya aja ya, betul mungkin. Kenapa? Karena kalau kita nunggu ini nanti akan berubah lagi ya, udah prosesnya dibikin panjang lebar, ternyata kemudian berubah lagi, kita harus berubah lagi. Kalau udah gede-gedenya prinsipnya mungkin nggak perlu kita sering berubah. Oke. Ya, apa strategi khusus yang bisa dilakukan oleh entrepreneur? Ya itu akan kembali ke ini tadi. Kembali ke pertanyaan, atau kalau kita bingung tanyakan ke customer gitu ya. Ya balik ke sana gitu. Simple. Oke. Oke, Bu. Ya, walaupun regulasinya telat, bukan berarti kita tidak mengembangkan bisnis yang berbasis teknologi ya Pak ya, karena toh nanti juga pemerintahnya akan sadar gitu ya Pak ya, tetap harus semangat Pak ya, untuk mengembangkan bisnis berbasis teknologi digital. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak. Ya, dari Pak Azilmi, bagaimana dengan perusahaan yang core bisnisnya bukan di sektor digital, tapi memiliki SBU yang akan dikembangkan ke bisnis sektor digital? Bagaimana perencanaan strategi perusahaan yang tepat untuk memulainya? Jadi mungkin di anak perusahaannya ya akan dikembangkan ke bisnis sektor digital. Oke, ada beberapa rute sebetulnya ya. Ada rute seperti Nike, ya. Nike membuat satu divisi khusus dulu yang very digital gitu ya. Kemudian dari situ, dari pelajaran yang diperoleh di situ, kemudian disebar ke divisi lainnya. Sehingga kemudian Nike menjadi total digital company gitu ya. Ada kemudian rute yang di setiap divisi ada digital dulu gitu ya. Kemudian semuanya berubah menjadi digital. Nah, ini terserah mana rute yang mau dipegang ya. Terus ada juga yang lainnya juga. Ada yang tadi memisahkan diri, pokoknya bisa khusus gitu. Nah, ini ada cerita katanya ya. Tapi konfirmasi. Tapi saya pikir benar ya. Kenapa fintech-nya BTPN itu agak sukses ya, jenius ya, sukses ya. Tapi fintech-nya yang bersumber dari Himbara nggak sukses gitu ya. Atau dari ya Telkom juga ya, mungkin link aja ya. Alhamdulillah sekarang udah bagus ya. Nah, kenapa begitu? Nah, ternyata jawabannya adalah culture legacy-nya ya itu nggak bisa dipakai, misalnya culture-nya bisnis yang lama itu tidak bisa dipakai di culture-nya bisnis digital. Si Genius itu dari awal sudah dipisahkan, ya, perusahaannya dan lain-lainnya itu sudah dipisah dari BTPN-nya, sehingga apa yang terjadi di BTPN itu tidak mempengaruhi yang terjadi di Genius-nya, sehingga dia bisa berkembang lancar aja begitu. Nah, seperti itu. Nah, di Himbara yang fintech-nya sebenarnya ya dia punya kekuatan gitu ya. Kenapa nggak sukses? Karena itu ya bukan intervensi ya. Memang karena pengaruh yang non digital menjadi digital itu nggak semudah itu. Nah, maka mungkin saya sarankan buat Pak Azilmi ya, jadi SBU-nya dipisahkan aja ya. Aturan mainnya, culture-nya mungkin harus bisa, mungkin orang-orangnya juga ya dipisahkan gitu. Jadi berkembanglah sendiri. Setelah kemudian sukses, ada bisnis case-nya, oh ternyata bisa kita mungkin baru dirubah ke perusahaan SBU yang lain yang mau core-nya itu mau berubah menjadi digital. Ini bukan pilihan sekarang ya kayaknya. Nggak tahu apa masih ada yang menyebutkan bahwa digital itu kita mau masuk digital atau tidak itu pilihan. Gitu. Kalau udah lihat COVID sekarang ya mau nggak mau harus masuk digital semuanya gitu ya. Kalau nggak dapat customer gitu. Itu mungkin ya jawabannya. Ya, betul ya Pak. Kalau itu juga bukan pilihan, betul Pak. Karena memang semuanya sudah mengarah ke sana. Seperti Pak bilang itu udah mulai dari saat ini dan COVID itu membuat triggernya semakin cepat ya Pak Dodi ya.
Baik, selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bu Ajeng. Apakah digital business strategy itu selalu berkaitan dengan startup dan big data? Baik. Ini pertanyaannya bikin saya nggak bisa ngopi nih ya. Oke. Digital business strategi selalu berkaitan dengan startup dan big data. Oke, jadi gini, startup tadi ya di drive apa sih bedanya startup dengan UKM gitu mungkin ya. Kalau UKM itu atau usaha kecil itu adalah usaha yang memang kecil, yang didesain untuk kecil gitu, small business gitu ya. Dia ya sekedar untuk memiliki usaha. Tapi startup itu apa? Ya bedanya dengan bentuknya sama ya. Kalau kita lihat bentuknya startup dengan usaha kecil ya sama. Tapi startup itu adalah yang didesain dari awal untuk besar, gitu. Ya dream big. Ya. Itu bedanya dengan UKM. Sehingga startup itu apa namanya mimpinya adalah besar. Ya, mimpinya apa namanya Uber ya itu besar untuk seluruh dunia dan ternyata begitu yang terjadi. Airbnb juga begitu. Nah, bisnis digital kenapa terkait dengan itu? Karena memang startup ini yang mimpi besar itu ya yang di drive oleh digital tadi gitu. Ya, bisnis strategi yang digital. Nah, kenapa itu mungkin ya dalam konteks startup. Ya, tanpa teknologi atau tanpa digital strategi kita nggak bisa mimpi big lah. Ya, gitu. Mimpi kita nggak akan besar-besar amat begitu. Karena nggak bisa. Begitu. Ya. Tapi di drive startup itu harus di drive oleh big dream. Ya. Oke. Nah yang kedua kenapa big data? Ya. Itu tadi big data itu kan dalam rangka sebenarnya kita mengetahui beyond yang terlihat gitu ya. Itu adalah cara kita mengetahui lebih detail. Tadi mungkin Bu Sita udah ini kan saya jadi lebih fokus sekarang. Saya mendapatkan insight ya, insight terhadap satu fenomena itu lebih clear gitu. Sehingga saya bisa melakukan intervensi, melakukan action yang lebih jelas, yang lebih pasti gitu. Jadi big data itu dalam rangka seperti itu. Ya, tadi cerita saya di Gov 2.0 sampai Gov 3.0 adalah inject dari data tadi, ya kemampuan data analitik. Diinjek dengan data analitik maka menjadi Gov 3.0. Perusahaan juga begitu. Jadi perusahaan yang diinjek dengan big data itu bisa menjadi perusahaan yang lebih lebih clear lah ininya, actionnya. Oke, itu mungkin Bu. Ya, Pak Dodi. Pertanyaan terakhir Pak terkait ini mahasiswa kita kelihatannya nih Pak. Bertanya mengenai apakah tesis bisa dikaitkan strategi dalam bisnis dengan bisnis strategi di bidang lain seperti dalam keuangan atau marketing dari sebuah perusahaan. Oke, ini harusnya yang jawab Bu Siska ini. Saya sebagai moderator Pak, silakan dijawab sama Pak Dodi. Mana tadi Pak siapa? Miftahuda, Eksekutif 40 Pak. Yufi Miftahuda. Oke, tesis apakah bisa dikaitkan strategi dalam bisnis strategi dengan bidang lain? Ya bisa ya, karena kalau menurut saya gini, strategi itu sebenarnya adalah company wide ya, jadi dia harus ditempatkan kepada di atas dari function. Gitu. Ya, oke, nah kalau dalam apa namanya yang kita tahu atau disiplin ilmu manajemen sendiri bahwa bisnis strategi itu memberikan direction, memberikan guidance gitu, untuk mencapai competitive advantage gitu ya. Nah, competitive advantage-nya itu sendiri ada di fungsional gitu ya, di bidang lain, di keuangan, di marketing, di mana-mana. Gitu, ya. Nah, jadi sebetulnya yang namanya fungsional itu akan memperkuat atau disitulah letaknya competitive advantage. Ya, bukan di strateginya ya, strategi hanya memberikan direction. Ini loh competitive advantage yang kita mau capai. Walaupun untuk sekarang ini satu competitive advantage nggak cukup. Ya.
Jadi perusahaan itu dituntut untuk memiliki portofolio competitive advantage malah. Kemudian untuk pasar ini competitive advantage-nya, untuk pasar ini gitu ya. Nah, dituntut seperti itu, harus memiliki. Ya. Walaupun ada common ground yang bisa dipakai sharing di mana-mana begitu. Tetapi tetap ada hal-hal yang misalnya untuk pasar ini kita harus kuat marketingnya, untuk pasar ini kita harus kuat operation, gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau menurut saya dalam konteks itu sangat bisa ya keuangan atau marketing, kemudian karena dia nggak akan terlepas dari bisnis strateginya ya. Bisnis strategi memberikan direction. Jadi Anda itu membuat nanti tesisnya ini ya dalam hal ini dari sejak bisnis sampai kemudian actionnya ya pada functionnya, competitive advantage-nya begitu. Malah lebih lengkap kali ya, lebih bagus gitu, kalau menurut saya. Oke Bu. Ya, betul sekali ya Pak ya, karena bisnis strategi itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan fungsional apapun di manajemen ya Pak ya, mau di keuangan, marketing, operasional, itu tuh strategi itu bisa disambungkan dan dihubungkan. Begitu ya Pak Miftah. Baik Pak Dodi dan Ibu Bapak lainnya, karena keterbatasan waktu, acara ngopi online bersama kami tutup dan terima kasih, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan semoga Ibu Bapak sudah puas ya ngopi-ngopinya dan insya Allah minggu depan kita akan ada acara ngopi ini akan tetap dilanjutkan dengan topik terkait corporate saya lupa nih corporate finance dan fintech. Jadi silahkan Ibu Bapak untuk meluangkan waktunya kembali di tiap Rabu sore akan ada acara ngopi online bareng dari jam 3:30 sampai jam 5 hingga tanggal 6 Januari 2021. Jadi tiap minggu acara ini akan rutin dilakukan. Ya, Ibu Bapak semua, demikian Pak Dodi dan Bu Sinta, terima kasih atas share informasinya dan materinya. Serta juga Ibu Uni dari admisi, terima kasih yang sudah hadir dan Ibu Bapak semua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya kali ini dan untuk mendapatkan e-sertifikat jangan lupa untuk mengisi feedback yang linknya akan diupdate di grup Telegram kali Pak Tias ya. Dan sebelum kami tutup, kita akan berfoto bersama, silakan Ibu Bapak untuk menyalakan kameranya. Pak Tias mohon dibantu untuk sesi foto kali ini, silakan Ibu Bapak di-on-kan kameranya, videonya, kita akan foto bersama. Pak Tias, gimana Pak Tias? Sudah siap? Ya, siap Ibu. Ada ya. Slide ya Bu? Silakan Pak, dipandu sama Pak Tias saja, mangga Pak. Baik, untuk slide pertama ditahan dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang masih ditahan Bu untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga ya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, Bu Siska udah, Bu Siska. Ya, terima kasih Pak Tias untuk pertanyaan terkait hasil e-sertifikatnya. Nanti akan kami cek kembali. Silahkan nanti Ibu Bapak akses kembali setelah linknya diupdate ya. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir. Selamat beraktivitas kembali. Saya tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi dan Bu Sinta dan Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, Bu Sinta, Bu Siska. Ya, terima kasih semuanya. Nanti jadi saya cara perlu sini saya kurangi otomatis. Ayo lah, yang dari juta. Ya, kita juta. Ayo nanti Kak. Berapa
Oke.